Pengabdu. Saya macam takut ini kamar Bang, saya kaget betulan ya. Saya kaget betulan ya. Saya tidak bisa teriak-teriak begitu. Acting Bang, saya kaget betulan. Jangan teriak. Teriaknya biasa saja, jangan ini. Kau pernah tidak bercermin dan kau kaget sendiri? Pernah. Pernah. Maksudnya kau lihat macam? Waktu saya gunting sipu alis. Dan kau kaget sendiri? Pas berkaca, saya pulang begitu. Saya pulang bagaimana ini? Maksudnya menyeramkan? Menyeramkan karena saya bayangkan saya mama marah. Sangat-sangat menyeramkan. Bang, tapi horor itu identik. Suara jangan besar-besar, ini episode horor. Bang, begitu. Horor itu. Ini ada musik-musik tuh. Lingsir. Timur punya tidak langsir begini. Apa tuh? Kasih slow. nanti kacau. Kasih slow. Tutua reggae. Lagu apa itu? Lagu Papua gini. Tubuh gege. Episode horor apa ini? Agana iyo. Agana iyawe. Lagu Papua gini. Bang, tapi horor itu semuanya. Apakah hal-hal yang mistis? Yang kayak setan? Ya tentu identiknya dengan itu. Dengan hal-hal gaib. Tapi hanya itu? Apa tidak? Ya bisa dia bermakna luas, tapi dia diidentikan horor itu. Menyeramkan kan? Iya, pasti diidentikan dengan hal-hal gaib. Menyeramkan, setan. Jin menyerupai manusia. Saya takut. Itu lebih ke menggigil. Asik terlalu kencang. Itu lebih ke menggigil. Saya takut. Tapi bang, saya pernah ada kejadian yang menyeramkan dalam sebuah hidup. Horor sekali. Ketika MTQ keberapa ya? Tingkat kabupaten. Nah, jadi kita sudah tahu ini. Apa nih soalnya? Pelecehan tuh. Bukan. Ini bukan. Ini sebelum kita masuk ke asrama yang juara-juara dikumpulkan. Oke. Ini masih yang antar kecamatan. Saya mewakili Fafa Kota, teman lain apa begitu-begitu. Itu sih teman. Kau mewakili Keramong Mongga? Tidak. Saya waktu itu mewakili Kokas. Wih. Kokas karena saya hantu Casablanca itu berarti? Bukan. Kokas itu ini nama kecamatan di sana. Saya punya kakek kan orang situ. Saya punya tete orang situ. Nah jadi pas Kokas tawar kayak ada rasa bangga. Rasa memiliki lah gitu. Nah, di Fafa Kota orang lain lah. Saya mewakili Kokas. Dan saya punya teman yang satu geng. Betul-betul ini dari SD sampai SMA juga banyak yang ikut. Ada yang tilawah, ada yang tartil. Semacam itu ada. Jadi ada. Oh bagian fashion show? Saya fashion show bagaimana? Syahril Quran, ceramah. Menyadarkan orang-orang kayak Anda. MTQ ada fashion show tidak? Tidak ada bang, itu satu lomba semua. Saya tahu ada fashion show busana muslim. Tidak ada, itu lomba-lomba biasa. Tidak ada. Pakai rabani. Astagfirullah, ini tidak jadi horor, jadi fashion show. Disebut nama-nama merek ini. Nah, MTQ. Waktu itu saya punya bidang belum. Hari pertama itu tilawah, malamnya, siangnya tartil. Cabang remaja, cabang anak-anak. Itu di pagi ke siang. Nah tiba-tiba ketika pengumuman masuk ke final, ada satu kontingen dia tidak masuk. Tapi dia bagus, kita kuisi dia bagus sekali. Bagus di bidang apa nih? Tartil. Ya, yang auzubillahi minas. Tidak usah suara hidung begitu. Itulah yang bikin setan tidak takut mama. Astagfirullah. Kau suara hidung itu. Terus akhirnya dia mewakili Patipi. Dia mewakili kecamatan Patipi. Orang ini. Kok nama kecamatan nih? Horor juga ya. Ada Patipi darat, ada Patipi pasir. Oh itu. Macam kura-kura. Ada kura-kura darat. Horor. Terus. Ininya protes Pak. Siapa yang protes? Dia punya pembina. Patipi pembina. Oh ini bagus. Ternyata juri menggugurkan. Karena secara batas usia ini anak lewat. Dia SMA.
Tapi ikut di bidang anak-anak. Ribut ininya. Tempat TV ini. Pembina. Kalian tunggu saja nanti. Wih, bicara saya orang dengar, Pak. Kalian tunggu ya nanti. Besoknya saya teman ini kan masuk final. Dia mengaji. Mengaji selesai pas. Sadaqallahul azim. Dia tutup Al-Quran pas berdiri freeze. Ada Sub-Zero. Astagfirullahaladzim. Abang Mamat Atut. Mamat Atut. Hantu datang lihat kok, hantu yang takut. Hantu bilang, wih ini saya pembos, ini Ifrit. Abang ada tuyul, abang Mamat Atut. Mamat Atut. Tumbuk dari mulut. Suasana lagi tidak enak, bulu kuduk meredup. Bulu kuduk merinding. Bulu kuduk meredup. Ya kalau dia meredup bahaya dong. Kau bulu kuduk putri malu. Disentuh. Dia meredup. Disentuh dia ini. Dia menguncup. Abang Abdur, saya ada pertanyaan. Suara pelan sedikit ini ada. Saya ada pertanyaan buat abang. Mengerikan ada. Saya ada pertanyaan buat abang. Suara-suara tidak jelas di sini. Suara apa tuh? Apa? Suara rakyat minta harga beras turun. Apa? Kau mau tanya apa? Bang Abdur, saya mau tanya. Berhubungan dengan horor, mistis. Abang percaya tidak? Dari hati kecil abang. Yang paling dalam. Kalau Ari Kriting memang ada ilmu. Saya mau tahu secara jujur hari. Saya mau tahu secara jujur hari ini. Abang percaya itu ide dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Itu saya mau pertanyaan juga. Makanya saya duluan. Kenapa kita bisa sangat sih? Makanya saya duluan. Karena saya tahu abang pikir itu. Abang pikir itu. Abang pikir itu. Makanya juga saya tahu. Makanya saya mau duluan. Saya mau duluan. Harusnya saya duluan. Abang percaya tidak. Tapi supaya kita ini terlalu adek, abang ini tidak tanya bahasanya dan dia kita di mari kemari bahasa abang di sini kita jawab. Aduh, saya pertanyaan juga itu. Jawab. Iya sudah jawab dulu. Kalau saya tuh, saya masih menyimpan plot twist di saya kepala. Masih tersimpan? Ya. Soal apa tuh? Jadi saya tuh selama ini juga berpikir, apa jangan-jangan memang Ari Kriting itu dukun. Karena apa? Dan kita semua ini juga sudah kena dia punya guna-guna. Jadi makanya kita berdua juga berpikir, tidak mungkin dia dukun. Jangan-jangan memang dia tuh dukun dan kita semua ini sudah kena guna-guna. Kita tidak sadar kalau dia dukun. Kau berapa kali apa? Makan makanan dan minum minuman yang dia bawa? Oh banyak, sering. Saya apalagi? Sering. Abang lagi dari Malang. Saya dari Malang, dari dulu. Sering sekali. Wih, dan kebanyakan orang-orang di kita teman-teman ini yang percaya kalau Ari Kriting itu bukan dukun. Rata-rata semua sudah pernah dia kasih makanan, sudah kasih dia sudah kasih minuman. Iya juga ya. Makanya saya masih menyimpan. Dan bukan hanya teman-teman loh bang. Banyak masyarakat juga loh. Yang sudah makan dia makanan dan minuman. Betul. Mualah. Betul. Dia bikin mualah itu untuk sebar dia punya ilmu. Iya. Makanya resepnya itu dia simpan betul. Dia punya sambal itu. Pisang semua orang bisa goreng. Tapi sambal ini. Tapi dia punya sambal. Dan dia kopi itu. Kopi itu. Jadi apa? Jadi saya masih menyimpan. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya masih menyimpan plot twist di kepala saya. Jangan-jangan Ari Kriting itu memang dukun. Dan kita semua ini sudah kena guna-gunanya. Makanya hati-hati dengan dia, Muhammad. Bisa jadi. Dia itu ketawa-ketawa di depan kita. Tapi dia siram ilmu. Tapi dia lewat tawa-tawanya dia ada gelombang-gelombang ilmu yang dihantarkan ke ketempun telinga, ketempun otak. Betul. Saya tuh pertama kali percaya orang ini dukun. Adalah ketika saya ketemu Vira. Nah. Saya punya cewek sekarang. Ya. Awal-awal saya yakin itu Ari Kriting kerjain saya. Kenapa begitu? Karena setiap
saya chat Vira, awal-awal ya, awal-awal chat itu, lama dia tidak balas misalnya 1 jam 2 jam. Ketika dia balas bersamaan dengan Ari Kriting. Ari Kriting juga balas. Ari Kriting juga chat saya. Chat kau. Jadi itu bahkan ada sekitar berapa kali begitu. Bahkan yang paling aneh adalah ketika saya, Arif Alfiansa, Pras Teguh, Kak Ai, Tio, kita nonton bioskop. Filmnya Bang Bene Ganjil Genap. Kita nonton. Itu awal masuk ke bioskop, itu Vira belum balas. Film selesai Bang. Vira balas teng bersamaan detik-detiknya saya buat dengan Ari Kriting. Nah, itu dia sudah mengantarkan ilmu melalui aplikasi. Politik begitu, horor begitu. Amin. Amin. Bang Abdul. Kita akan baca pertanyaan-pertanyaan dari Noiser soal horor. Mereka sudah bertanya kepada kita, Bang. Bertanya tentang... Karena mereka sudah mulai menaruh kepercayaan horor kepada podcast ini. Betul. Menurut mereka scary thing, apalah itu. Podcast horor ya Mamat dan Abdul dong. Iya. Karena kalau di situ ceritanya yang horor, kalau di sini hostnya yang horor. Betul. Iya. Bagus sekali. Bagus. Oke, kita langsung Kita saja. akan membawa horor secara fundamental ke hadapan teman-teman Wih, semua. ini kita paripurna. Realis. Oke, langsung. Pertanyaan pertama dari Alif Maul _25. Pernah ke RPR enggak Bang? Kalau pernah terus apa yang dilakuin? RPR kita apa? Hah? Tidak tahu. Apa itu? Makin tidak tahu. Ketindihan. Saya tidak pernah merasakannya, tapi saya tidak tahu itu ketindihan atau bukan. Baru-baru ini sih, sebelum bulan puasa kemarin, saya pernah tiba-tiba tidak bisa bernapas dalam posisi tidur. Tapi tiba-tiba plong. Sebelum bulan puasa? Iya. Nah, saya tahu kenapa. Apa tuh? Malaikat salah belenggu. Astagfirullah. mau masuk bulan puasa kan. Malaikat belenggu. Baru kawan datang. Bos, itu manusia. Oh iya, sorry. Makanya aku langsung tidak pelan-pelan kan, langsung tiba-tiba plong kan. Tiba-tiba plong. Itu dia. Memang ini hal-hal gaib, Mama. Astagfirullah. Tidak begitu. Saya yakin kalau maksudnya itu mungkin yang orang maksud dengan ketindihan. Tapi kalau saya analisis secara saintik dan... Iya, mungkin di saat itu saya ngorok yang dalam. Paham? Jadi ngorok dalam air? Bukan, maksudnya ngorok tapi tarikannya itu dalam. Mungkin ya. Terus kayak ada rasa keganjal. Pas akhirnya kaget banget. Tapi habis itu langsung plong. Jadi bukan ketindihan karena setan. Karena saya tidak ada rasa juga setan. Tapi seperti teman. Karena setan tidak menindih setan. Tapi seperti teman Bang, dia lahir pakai sarung. Mitosnya kan orang yang lahir ada apa namanya, perbannya itu bisa lihat-lihat hal-hal begitu kan. Terus satu kali kita lagi di rumah dia, di rumah anak ini, dia tidur. Posisi dia tidur, kita di balkon lantai 2 rumahnya nongkrong. Dia tidur di kamar, kita di luar. Tiba-tiba dia keluar dengan pucat sekali. Terus dia kayak, weh malaria. Astagfirullah, malaria tidak ada, pucat, anemia. Oh, kau kasih sama bio. Dilanjutkan, Tuhan, lelah sekali saya di orang ini. Kenapa dia pucat? Dia terus dia marah, dia bilang kayak, kenapa saya panggil-panggil kalian tidak ada yang masuk. Tidak ada yang dengar, saya bilang, loh, tidak ada yang panggil kok. Jadi dia bilang posisi dia tidur, jendelanya kan terbuka. Ini apa? Siang, sore, malam. Malam sekitar jam 8-9. Terus dia ditindih dan dia bisa lihat suster Belanda. Jadi kayak suster begitu, rambut pirang, bule begitulah. Pakai ini. Nah, rumah dia itu kebetulan dekat SPK. Apa nih? Sekolah? Sekolah keperawatan. Pendidikan keperawatan. Nah, dia bilang dia dijilat dari leher ini sampai ke kepala. Itu sampai dia tidak bisa bergerak, dia rasa dia panggil kita kuat sekali, tapi tidak ada yang dengar satupun. Sampai dia, kayak coba berontak begitu. Dia lihat ini persis suster ini lompat ke jendela terus senyum langsung
keluar. Ih, saya kalau jadi dia sih bilang, suster jilat yang Ini bawah sedikit setan, Kak. ini setan binatang. Jilat di sini tuh. Saya kan tadi tanya, Anda Bawah sedikit, Anda nafsu tidak dengan setan-setan? Kau tanya Wewe Gombel ya, bukan suster Belanda. Saya kan bilang ada setan apa? Siapa tahu Ike Benedion di agak lain. Weh.